Ya, salam teman-teman semua, apa kabar? Kita sudah sama-sama melihat tentang bagaimana sih dare to dream ya. Kita berani bermimpi apapun kondisi kita di dalam kehidupan kita. Apakah kita dari daerah yang nun jauh di sana, apakah orang tua kita tidak punya kemampuan keuangan, apakah kita punya orang tua tidak punya pendidikan, atau malah mungkin tidak bisa baca tulis. Tetapi kita melihat bahwa yang bermimpi bukan mimpi siang bolong, dan itu bisa kemudian berhasil dalam hidupnya. Kita sudah lihat bukti-buktinya. Nah, hari ini saya kedatangan satu tamu yang luar biasa, teman dekat ya, Pak Manis, dan beliau jauh lebih muda dari saya. Jadi ini beda generasi ya, beda generasi. Tetapi saya sangat terinspirasi dengan kehidupan Pak Manis Gidwani. Karena beliau ini menyampaikan dan saya dengar sudah bolak-balik tentang kehidupan beliau, apa yang sudah beliau capai hari ini, tetapi juga tidak dimulai dari sesuatu yang tiba-tiba ya. Pak Manis boleh perkenalkan diri Pak Manis dan juga apa yang menjadi tanggung jawab Pak Manis hari-hari ini. Thank you Pak Handoko. Nama saya Manis Gidwani. Saya hadir di sini dalam sebenarnya kapasitas saya memegang banyak peran, Pak ya, sebagai entrepreneur, sebagai educator, and also representative dari beberapa organisasi internasional seperti ACCA, Association of Chartered Certified Accountants, also from Institute of Singapore Chartered Accountants. So saya kebetulan dipercayakan sebagai chairperson of Singapore Chartered Accountants di Indonesia. Dan juga representing the investors group from China and in Japan, in Indonesia. So I'm also amazed when I say all this, karena these are things that has Tuhan taruh di pundak saya, dan saya ketika melihat bahwa ini tanggung jawab yang saya ada, saya melihat diri saya hanya sebagai pelayan. Yeah, the biggest leadership that Christ taught us was that if you want to be the greatest, be a servant of all. Wow. You know, so that's the only thing that I regularly feel setiap hari, Pak. Saya sangat suka teman-teman yang dibicarakan oleh Pak Manis ini ya. Kenapa? Dia mulai dari Dari tadi entrepreneur, dia mulai dari investor. Yang saya suka juga educator. Dan juga berhubungan dengan banyak negara ya. Juga mewakili dari Singapura ya. Dan lain-lain. Tetapi ada satu yang di ujung dia bilang, saya adalah pelayan. Pelayannya siapa, Pak? Pelayannya Tuhan Yesus ya. Nah, teman-teman, ini sangat penting. Apapun yang kita capai dalam hidup kita, pada akhirnya ada sesuatu yang Tuhan percayakan kita sebagai hambanya. Untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Betul. Pak Manis, saya pernah dengar Pak Manis ini kan tadi sampaikan itu luar biasa ya. Itu ada yang bercanda katanya makan paginya Jakarta, makan siangnya Singapura, maaf ke WC-nya di Hong Kong. Kemudian saya dengar dia mau ke Cina. Benar. Tapi saya tahu hidup Pak Manis tidak dimulai dari sana. Betul. Boleh cerita sedikit Pak tentang masa kecil dan sampai hari ini, apa yang terjadi, tetapi membuat Pak Manis menjadi hari ini? Ya Pak, thank you. Jadi saya lahirnya di India, di Bombay, now it's called Mumbai. Itu pusat film Pak ya? Pusat film, karena ayah saya itu kebetulan di dalam dunia perfilman, sebagai orang yang selalu orang jahatnya ya. Jadi dia selalu yang tembak-tembak orang, memperkosa orang. Jadi saya lihat saya besar, saya lihat papa saya ini kok di film-film selalu main peran yang jahat. Hanya di film ya Pak ya? Di film ya, tapi di rumah takut sama istri gitu. So saya grew up in that, everything was going on nice ya, sampai umur 10 tahun, 11 tahun. Terus tahu-tahu saya, karena mama saya asalnya dari Indonesia, jadi saya dibawa kembali ke Indonesia dengan alasan bahwa kita mau jalan-jalan ke Indonesia. Kami tidak dikasih tahu bahwa ternyata papa dan mama itu memiliki masalah di dalam hubungan mereka, dan kita dibawa untuk selamanya. Usia berapa tuh Pak? Itu umur 11 tahun saya. 11 tahun ya? Iya. So saya pikir kita cuma lagi jalan-jalan ke. Terus tahu-tahu setelah 6 bulan saya tanya,
kemana, papa kemana gitu, ya kan? Dia bilang, oh, you will not see your dad gitu. Oke. You know, so I was very very sad karena itulah salah satu hal ya sebagai children, we feel the biggest impact dari apa yang dilakukan atau apa yang terjadi dengan orang tua. Jadi Pak Manis merasa sangat terluka. Iya. Dan itu berdampak kepada, dampaknya apa Pak? Apakah positif atau negatif? Dampaknya actually you see ya, the role of a father itu walaupun dia spend little time with us, tapi itu the role gives us inner strength Pak ya. For example, kalau ketemu friends gitu ya, hal-hal yang biasa Pak. Contohnya teman-teman yang boys ya itu selalu bicara mengenai shaving. Gimana cara shaving yang benar? Ya? Cukur. Bagaimana cukur yang benar? You know, how to do it nice ya. So I didn't get to have that experience with my. Itu nggak tanya mama ya? Iya, tanya papa. Ya kan, jadi nggak bisa terlalu. So I miss that father's role. And saya tidak melihat my dad itu for almost 10 years, Pak. Wow. Almost 10 years. And karena mama saya berjuang sendiri, dia juga sudah menjadi kayak breadwinner gitu. Dia sampai buka catering, jual makanan. Kerja keras ya? Kerja keras, and kapan dia tidak punya enough money, ya kita makan pas-pasan, you know, makan just noodles, you know, whatever. Jadi, tiba-tiba yang memiliki hidup yang sangat glamor, di India karena dunia perfilman, tiba-tiba pisah, and akhirnya saya punya hidup tiba-tiba change everything, you know. So saya rasakan kesulitan yang luar biasa pada saat 10 tahun itu. Dampak sebagai seorang Pak Manis yang usia 11 sampai artinya sampai 21 tahun ya Pak. Itu ada dampak negatif nggak Pak dalam hidup Pak? Dampak negatifnya, if you do not have this kekurangan your childhood adalah dua Pak ya. Satu, you feel confidence ya, confidence issue, kurang pede ya, karena merasa kurang percaya diri ya. Percaya dirinya kurang karena ketemu orang selalu merasa ini adalah anak dari broken home gitu. You know, ini adalah, jadi banyak terpikiran that ini kesalahan saya. Selalu itu anak-anak selalu merasa kalau something wrong happen with the parents, dia menyalahkan diri. Jadi lot of guilty feeling. Jadi saya merasakan guilt feeling, ya itu dari segi negatifnya. Sometimes kepikiran saya pengen jadi lebih violent, you know, jadi difficult to smile, nggak bisa banyak pengen bergaul dengan orang ya. Jadi karena ada rasa bitterness gitu. Jadi Pak Manis udah 4 tuh Pak ya. Ada merasa rendah diri, ada merasa tidak percaya diri, kemudian juga menyalahkan diri sendiri. Yang jadinya anger. Jadi marah, kemudian jadi kepahitan. Kok orang seperti itu bisa jadi hari ini Pak? Ya itulah proses. Bisa kasih tahu Pak, kenapa jadi bisa hari karena ini? Selalu prosesnya seperti itu, akhirnya saya masuk ke arah-arah yang salah Pak. Jadinya jadi ada dua stages in my life, di mana yang saya melakukan all the wrong things, all the wrong things, for example, hanging out with wrong friends, end up drinking and all, Pak. Alkohol and at the same time, ada saatnya yang saya merasa karena saya udah this difficult, saya have to work very hard. Jadi saya akhirnya belajarnya sangat giat. And then try to work very hard supaya saya bisa bantu mama saya. Survival ya? Iya, survival. So there was survival at the same time pergaulan yang tidak baik. So I was confused that apakah saya harus tetap bergaul dengan teman-teman yang not good karena saya senang, tapi at the same time saya pengen belajar lebih giat. So saya akhirnya memutuskan that saya tidak bisa menyenangkan semua orang. You know, akhirnya ada beberapa teman yang saya akhirnya harus lepas gitu. And akhirnya saya choose to have teman-teman yang also senang belajar. You know, saya choose to telepon mereka, kamu belajar apa hari ini? Saya juga mau ikut. You know. Saya mau garis bawahi Bapak, teman-teman ya. Jadi yang Pak Manis sampaikan sangat penting. Seberapa susah pun hidup kita, seberapa pun kemiskinan yang pernah kita alami, atau ditinggal oleh seorang ayah atau ibu dan lain, punya orang tua single ya, single parents hari ini katakan. Tapi yang penting satu, kita membuat keputusan. Dan keputusan Pak Manis adalah keputusan untuk melakukan yang benar. Memilih
Itu seperti Pergaulan. Mazmur ya. Yes, yes. Janganlah duduk dengan pencemooh, tapi duduk sama orang pintar. Betul. Kalau duduk sama orang pintar jadi pintar, Pak ya. Betul. Oke, Dan lanjut saya Pak. sadar kalau duduk dan bergaul sama orang sukses, itu walaupun you merasa lazy, tapi karena you bergaul dengan orang-orang yang produktif dan high performance, otomatis produktivitas kita naik gitu. Wow. You know? So saya merasa itu dampak langsung ya. Ini bagus sekali teman-teman. Jadi kalau kita mau sukses, kita duduk dengan orang sukses. Yes, correct Pak. Kalau kita mau mau berhasil, duduklah dengan orang berhasil. Betul. Kalau kita mau jadi pintar, duduklah sama orang pintar. Benar. Oke, Pak. Benar. Kalau Nah, boleh closing, Pak Manis. Hari ini Tuhan berkati luar biasa ya. Saya lihat Pak Manis, saya juga merasa, wih, kalau saya hidup seperti itu. Tadi Pak Manis lupa satu, Pak, dari semua list. Biar ibu di rumah senang. Iya. Keluarga ya? Iya, keluarga. Keluarga Oke. sangat mendukung. Nah, ini ibu saya, dia mendapat teman, karena dia bergaul dengan teman-teman yang baik juga, dia mendapat teman yang memperkenalkan Yesus ke dia. Oke. Jadi dia pertama yang masuk ke dalam Kristen dan memperkenalkan Yesus ke keluarganya. And pertama saya sangat benci dengan hal itu karena dia mengganti seolah-olah ganti agama. Tapi saya melihat ibu saya menjadi lebih kalem, lebih tenang, and satu hal yang saya melihat itu respons dia kepada ayah saya yang saya nggak ketemu 10 tahun, dia bisa memaafkan. Oke. Ketika saya melihat pemulihan itu terjadi, terus habis 10 tahun ayah saya datang ke Indonesia, dan akhirnya mereka terrekonsiliasi. Ayah saya juga masuk mengenal Yesus. Saya akhirnya bilang, wah ini adalah Tuhan yang luar biasa. Oke. Bahwa ini keluarga yang tidak bisa utuh selama 10 tahun, bisa reconcile. Dan bisa ada pengampunan ya. Pengampunan. Dari seorang istri yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan. Yes. Wow, luar biasa. Nah setelah itu saya baru masuk, melihat, wah Yesus itu can change life. And when it can change life yang impossible jadi possible, then I realize I have to be in this community. Ya. Nah, jadi yang menarik saya itu adalah komunitas orang Kristen yang selalu happy, selalu joyful and excited. Saya bingung kalau saya masuk ke yang tempat lain, dia kurang excited for life ya, very serious, religious. Tapi in Christ is all about joy and love ya. So I said I want to be in this kind of community. Mantap Pak Manis. Jadi Bapak Ibu, teman-teman ya, saya perhatiin Pak Manis ini bukan hanya berhasil di dalam pekerjaan, dalam karir, juga pendapatan, Yes. tetapi juga berhasil di dalam Tuhan. Yeah. Dan saya lihat satu, Pak Manis ini yang saya respect sama dia, hormat sekali. Kalau Sabtu mau rapat, dia bilang, tidak bisa. Karena hari itu bersama dengan Keluarga. dua anak ya? Yes. Tiga anak, Yeah. maaf. Dan anak-anak itu memeluk Pak Manis kalau dia pulang ke rumah. Yes. Nah, teman-teman ingat, seberhasil apapun kita dalam hidup kita, keluarga itu yang nomor 2. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga. Ya, saya ada versi lebih bagusnya, Pak. Apa itu, Pak? Kalau saya bilang God is everything. God is everything? Ya, Tuhan everything. segalanya? Ya, jadi saya nggak bilang God is number 1, 2, 3, 4 ya, karena saya nggak bisa betul. taruh di dalam hierarchy. But family is number 1. Karena in everywhere, in your family, in your finances, itu kerjaan, ada God. Okay. Jadi God nggak bisa di-compartmentalize, tapi family is number 1. Jadi makanya setiap Sabtu yang Bapak bilang, I spend time with my boys. I have 3 boys. And sorenya, saya married 11 tahun, setiap Sabtu saya pergi dating. Oke. Jadi teman-teman closingnya gini teman-teman. Tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah segalanya. Yes. Tidak bisa di nomor 1, nomor 2, nomor sekian. Tetapi keluarga nomor 1. Keluarga nomor 1. Pak Manis sudah menikah 11 tahun? 11 tahun. Dan masih pacaran sama istri. Sama istri. Yang kedua, tiap kali pulang, anak-anak itu langsung tiga-tiganya peluk. Ya? Correct, Pak. Dan Sabtu hari keluarga. Hari keluarga. Minggu, hari Minggu juga. Sangat. Jadi teman-teman lagi menata karir, teman-teman yang lagi berjuang untuk menghidupi keluarga, dan juga mungkin lagi bermimpi untuk kuliah atau apapun, untuk S2, S3, dan lain-lain. Teman-teman ingat, 1, Tuhan segalanya. Yes. Kedua, keluarga bagi yang menikah, itu adalah nomor 1. Correct, Pak. Tuhan memberkati teman-teman, dan sampai jumpa lagi. Thank you, Pak Handoko.